Selamat datang rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Nah, di zaman serba digital seperti sekarang ini, komunikasi pemerintah itu bukan lagi sekedar pilihan ya, tapi sudah jadi sebuah keharusan. Yuk, kita kupas tuntas gimana caranya agar suara pemerintah bisa terdengar dengan jelas dan kuat di tengah riuhnya arus informasi. Ini dia pertanyaan kuncinya. Coba kita bayangkan, di lautan informasi yang luas, penuh dengan berita simpang siur, dan jutaan konten baru setiap detiknya, gimana caranya institusi kita bisa menonjol? Gimana kita bisa memastikan pesan-pesan penting, pesan layanan masyarakat, itu sampai dipahami dan yang paling utama dipercaya oleh warga? Nah, inilah tantangan kita bersama. Dulu mungkin interaksi kita dengan masyarakat itu ya di kantor, di balai desa, atau lewat surat kabar. Tapi sekarang, ruang publik kita itu sudah pindah. Ada di grup WhatsApp RT RW, ada di kolom komentar Instagram, bahkan di percakapan yang lagi tren di X. Jadi, memahami ekosistem digital yang sangat hidup dan terus berubah ini adalah langkah pertama untuk bisa melayani dengan lebih baik di era modern. Kita nggak bisa lagi cuma mengandalkan satu kanal saja. Anggap saja situs web resmi itu sebagai bentang informasi kita, tempat semua data yang akurat dan lengkap berada. Nah, media sosial itu ibarat alun-alun digitalnya, tempat kita berdialog langsung dengan warga. Lalu ada WhatsApp yang seringkali jadi jalur komunikasi personal yang paling cepat dan efektif. Masing-masing punya bahasa dan audiensnya sendiri. Dan tugas kita, ya harus fasih di semuanya. Karena ekosistemnya serumit itu, kita tentunya nggak bisa asal jalan, nggak bisa serampangan. Kita butuh peta jalan yang jelas, sebuah pendekatan yang terstruktur. Inilah yang kita sebut sebagai strategi komunikasi multikanal. Jadi, apa sih sebenarnya strategi multikanal itu? Ini bukan sekedar ya udah posting konten yang sama di mana-mana, bukan begitu. Coba bayangkan ini seperti sebuah orkestra. Setiap platform itu adalah instrumen yang berbeda, ada biola, ada drum, ada piano. Tujuannya bukan supaya semua mainin nada yang sama persis, tapi agar bersama-sama mereka menghasilkan sebuah harmoni yang indah, satu narasi besar yang utuh dari pemerintah. Nah, pertanyaannya, gimana cara membangunnya? Sebetulnya ada 4 langkah yang sederhana tapi fundamental banget. Pertama, kita harus kenal dulu siapa yang kita ajak bicara. Kedua, tujuan kita apa sih dengan komunikasi ini? Mau sekedar ngasih info atau mengajak partisipasi? Ketiga, baru kita pilih platform mana yang paling pas buat tujuan itu. Dan terakhir, yang paling penting, pastikan semua pesan di berbagai kanal itu nyambung, saling mendukung satu sama lain. Oke, strateginya udah ada. Tapi itu baru setengah jalan. Kunci keberhasilannya itu justru ada di kemampuan kita untuk berbicara dalam bahasa yang pas untuk setiap platform. Disinilah seni adaptasi konten itu jadi sangat penting. Coba deh kita lihat bedanya. Di situs web resmi, kita bisa menyajikan laporan tahunan yang lengkap, detail, dan formal. Tapi di media sosial, laporan yang sama itu perlu kita sulap. Mungkin jadi infografis yang ringkas dan menarik, atau video pendek yang menjelaskan poin utamanya, atau utas di X yang memancing diskusi. Inti pesannya sama, tapi kemasannya harus beda, harus disesuaikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya seru banget. Kita akan bicara soal alat yang sangat ampuh untuk membuat komunikasi kita lebih dari sekedar pengumuman atau data kering. Alat itu adalah digital storytelling atau penceritaan digital. Ini adalah cara kita untuk memanusiakan kebijakan dan program-program pemerintah. Kutipan ini benar-benar merangkum segalanya. Angka-angka di APBN itu penting untuk transparansi tentu saja. Tapi cerita tentang bagaimana dana desa itu akhirnya membangun jembatan yang setiap hari dipakai anak-anak untuk pergi ke sekolah. Nah, cerita itulah yang akan diingat warga. Cerita itulah yang membangun rasa percaya dan membuat data-data tadi jadi punya makna. Nah, semua strategi dan teknik yang tadi kita bahas, ujung-ujungnya akan kita kembalikan ke satu hal, ke jantung dari tugas kita sebagai aparatur sipil negara, yaitu melayani setiap warga negara, tanpa ada satupun yang terkecuali. Dan ini poin yang krusial sekali, komunikasi yang inklusif. Artinya, kita harus secara sadar selalu bertanya pada diri sendiri, apakah video yang kita unggah sudah ada teksnya untuk teman-teman tuli? Apakah situs web kita sudah ramah untuk diakses oleh penyandang tunanetra yang menggunakan screen reader? Ini bukan lagi soal teknis, ini soal keadilan dalam memberikan pelayanan publik. Tolong tanamkan pesan ini baik-baik dalam benak kita semua. Aksesibilitas itu bukan fitur tambahan, bukan sesuatu yang kalau sempat dikerjakan. Tidak, ia adalah inti dari pelayanan publik itu sendiri.
Karena kalau ada satu orang saja yang tidak bisa mengakses informasi kita karena keterbatasan yang dimilikinya, itu artinya pelayanan kita belum tuntas. Jadi kalau kita rangkum ada 4 pilar utamanya nih. Untuk bisa berhasil di era digital, komunikasi pemerintah itu harus strategis, harus adaptif, harus manusiawi, dan yang terpenting dari semuanya harus inklusif. 4 kata kunci ini adalah pegangan kita untuk bergerak maju. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apa satu langkah kecil saja yang akan Bapak dan Ibu ambil besok pagi di kantor untuk membuat suara instansi Anda jadi sedikit lebih strategis, lebih manusiawi, dan lebih inklusif di dunia digital? Mulailah dari langkah kecil itu. Terima kasih.